Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Haji Susilo dan saya kali ini akan mempresentasikan UAS Bahasa Indonesia saya tentang menganalisis jurnal. Kali ini saya akan menganalisis jurnal tentang ekonomi. Untuk tema pengarang tahun pembuatan jurnal, tema lingkungan bisnis di Afrika, pengarangnya Ben Evert, Alan Guild, dan Wijaya Rahmat Chandra. Tahun pembuatan jurnal 2005. Judul jurnalnya Business Environment and Comparative Advantage in Africa, Evidence from the Investment Climate Data. Latar belakang. Dewasa ini pertumbuhan perekonomian di Afrika selalu mengalami keterlambatan. Hal ini disebabkan karena banyak faktor-faktor yang menghambat pertumbuhan di Afrika. Beberapa faktor yang dapat disimpulkan adalah karena adanya segmentasi antara ukuran produktivitas dan etnis dan kesenjangan antara investor dan masyarakat biasa. Segmentasi ukuran produktivitas dan etnis ini berhubungan dengan cara bagaimana etnis-etnis di Afrika memenuhi produktivitas. Etnis yang memiliki peran paling penting di Afrika dapat menghasilkan produktivitas yang tinggi, sehingga banyak di antara mereka yang memiliki pendapatan yang lebih tinggi dan lebih maju daripada etnis-etnis yang lain. Selain faktor tersebut, terdapat faktor yang membuat kesenjangan antara investor dan masyarakat. Kesenjangan investor dan masyarakat terjadi karena terdapat pemahaman yang kurang dari masyarakat mengenai cara investor untuk menanamkan saham mereka. Bila kedua faktor ini terus terjadi, maka akan selalu menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh sebab itu, dilakukan riset oleh beberapa peneliti untuk menekan masalah keterlambatan pertumbuhan perekonomian tersebut. Lalu, permasalahan yang diangkat dalam jurnal ini yaitu banyak perusahaan swasta di Afrika tidak dapat berkembang dengan baik karena sebagian perekonomian di Afrika selalu dikuasai oleh pemerintah dan investor. Jadi masyarakat di Afrika tidak bisa mengembangkan usaha yang mereka punya. Hal ini menyebabkan ekspor di Afrika naik, namun berdampak negatif bagi masyarakat. Dampak tersebut adalah naiknya biaya kebutuhan sehari-hari di Afrika. Lalu metodologi data. Data yang digunakan dalam analisis ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penulisan orang-orang yang telah melakukan penelitian terlebih dahulu. Untuk metodologi variabel yang digunakan dalam jurnal ini adalah perkembangan bisnis di Afrika dan peningkatan daya saing manufaktur di Afrika. Hasil penelitian, Afrika mempunyai masalah yang mempengaruhi perekonomian di negara tersebut. Masalah yang mereka hadapi adalah dalam sektor bisnis. Dikarenakan pemerintah Afrika tidak mengembangkan sektor swasta, Afrika mengalami kenaikan biaya yang tinggi. Selain itu, berdampak pada kerugian produktivitas dan daya saing manufaktur yang tinggi. Walaupun mengalami dampak negatif, namun pemerintah Afrika selalu menarik investor. Oleh karena itu, Afrika sering mengekspor barang ke luar negeri. Lalu bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Cara untuk mengatasi masalah tersebut adalah pertama, fokus pada pengurangan biaya langsung. Yang kedua, membangun dukungan politik yang kuat dalam negeri untuk mengembangkan sektor swasta. Hal ini untuk menghilangkan persepsi bahwa tidak hanya menguntungkan minoritas dan perusahaan asing, tapi juga masyarakat di Afrika. Yang ketiga, meningkatkan kepadatan bisnis. Keempat, menggunakan keuntungan untuk membangun konstituensi. Yang kelima, meningkatkan kredibilitas bisnis. Kesimpulan, jurnal ini secara garis besar membicarakan mengenai permasalahan mikroekonomi dan makroekonomi terhadap daya saing perusahaan manufaktur di Afrika. Menurut sumber dalam jurnal ini, pemicu daya saing antar perusahaan manufaktur adalah biaya hidup di Afrika lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat pendapatan nasional produktivitas. Pada tahun 2000 dilakukan survei untuk penilaian iklim investasi dan dari survei ini diketahui bahwa pola produktivitas di Afrika sangat rendah. Dijelaskan pula bahwa di Afrika terdapat banyak batasan antar masyarakat biasa dan investor.
Hal ini yang memicu pergerakan perekonomian di Afrika menjadi lebih lambat daripada negara-negara berkembang lainnya. Selain itu, di Afrika terjadi segmentasi oleh ukuran produktivitas dan etnis sehingga sulit bagi Afrika untuk mengembangkan bisnis. Hal ini memicu persaingan yang cukup ketat antar perusahaan dan membuat harga kebutuhan ekonomi menjadi tinggi. Bila hal ini terus terjadi, maka dapat dipastikan Afrika akan selalu mengalami keterbelakangan dalam bidang ekonomi karena mereka tidak mempunyai penghasilan income yang tinggi karena mereka jarang melakukan investasi dan saving, menabung. Ya, sekian presentasi saya. Terima kasih. Semoga berkenan. Dadah.